Salah satu tantangan paling besar buat bisnis, apapun itu, adalah gimana caranya kita bisa benar-benar paham apa sih yang dianggap berharga sama pelanggan. Sering banget kita bikin sesuatu cuma berdasarkan asumsi, bukan data nyata. Nah, di sini kita akan bedah bareng-bareng gimana cara mengubah intuisi jadi produk yang beneran dicintai pelanggan. Coba deh, jujur tanya ke diri sendiri. Bukan soal apa yang Anda pikir mereka mau, tapi apa yang sebetulnya jadi kebutuhan, masalah, dan juga harapan mereka. Nah, ini dia pertanyaan inti yang bakal kita jawab sama-sama. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung aja masuk ke contoh nyata dari sebuah bisnis yang menghadapi tantangan persis seperti ini. Yuk, kenalan dulu sama Poklasar Welas Asih. Mereka ini adalah sekelompok pengusaha tradisional yang membuat ikan asin, produk yang udah akrab banget lah ya di Indonesia. Produk mereka berkualitas, tapi masalahnya mereka harus bersaing di pasar modern yang kompetitif banget. Jadi, meskipun produknya oke, mereka tuh susah banget buat berkembang. Persaingannya makin ketat, cara pemasarannya terasa udah ketinggalan zaman, dan mereka bingung gimana caranya biar bisa dapat pelanggan baru. Pokoknya mereka butuh banget strategi yang jelas buat maju. Nah, sekarang kita bakal lihat alat-alat keren apa sih yang mereka pakai buat menemukan jalan keluar dari kebuntuan ini. Gini deh, sebelum kita bisa pusingin detail-detail kecil, kita harus lihat dulu gambaran besarnya. Ibaratnya, nggak mungkin kan kita renovasi satu kamar kalau kita nggak punya dana seluruh rumah. Alat pertama yang mereka pakai itu namanya Business Model Canvas, atau sering disingkat BMC. Ini tuh cara yang jenius banget buat memetakan 9 bagian penting dari sebuah bisnis. Mulai dari siapa pelanggannya, apa aja sumber dayanya, sampai gimana dapat duitnya, semua dalam satu lembar. Ini bener-bener kayak cetak biru arsitektur bisnis kita. Yang menarik banget di sini adalah analoginya. Kalau BMC itu ibarat cetak biru dari keseluruhan bangunan, maka alat yang kedua, Value Proposition Canvas, itu kayak kaca pembesar. Kaca pembesar yang kita pakai buat meriksa fondasi paling penting dari bangunan itu, yaitu hubungan antara produk kita dan pelanggan kita. Jadi, poin utamanya di sini adalah VPC inilah yang ngebantu kita buat berhenti berasumsi. Alat ini maksa kita buat benar-benar ngertiin pelanggan secara mendalam dan merancang sesuatu yang emang mereka butuhkan. Jadi, sebelum bisa memperbaiki bisnis, mereka harus melakukan satu hal penting, berhenti menebak-nebak dan mulai mendengarkan baik-baik. Mereka nggak pakai kira-kira ya. Tim ini beneran turun tangan, ngobrol langsung sama 60 pelanggan. Tujuannya cuma satu, dapat data yang asli tentang apa yang pelanggan rasakan, bukan apa yang perusahaan pikir mereka rasakan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu customer pains atau kesulitan pelanggan. Ini apaan sih? Sederhananya, ini tuh semua hal yang bikin pelanggan frustrasi, kesel, atau khawatir waktu mereka pakai sebuah produk atau jasa. Nih, contoh keluhan yang super nyata. Bayangin deh, Anda beli camilan ikan asin yang renyah. Udah kebayang enaknya, pas sampai rumah isinya udah remuk. Nah, rasa sebel itulah yang namanya pain point. Dan ini bukan cuma keluhan 1-2 orang loh. Faktanya, lebih dari 78% pelanggan merasa kemasan camilan mereka itu nggak layak. Ini nunjukin kalau masalah ini tuh benar-benar prioritas utama yang harus diselesaikan. Oke, udah bahas yang bikin kesel, sekarang kita pindah ke sisi positifnya. Customer gains atau keuntungan pelanggan. Ini adalah semua hal yang bikin pelanggan seneng. Manfaat apa sih yang mereka cari? Apa yang bisa bikin mereka bilang, wah, keren? Nah, dari hasil ngobrol-ngobrol itu, muncullah daftar keinginan ini. Ternyata pelanggan itu nggak cuma pengen rasanya enak, mereka juga pengen banget kemasan yang bagus, produk yang awet, dan proses transaksi yang gampang, baik itu offline maupun online. Dan gambar ini nunjukin dengan jelas banget kondisi awal mereka. Coba deh lihat kanvas ini. Di satu sisi, ada penawaran dari Poklasar. Di sisi lain, ada daftar panjang keluhan dan keinginan pelanggan. Kelihatan banget kan? Ada gap atau jarak di antara keduanya? Nah, disinilah momen ahanya datang. Momen di mana bisnis ini memakai semua data tadi untuk membangun sesuatu yang jauh-jauh lebih baik. Jadi, tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan fit atau kecocokan. Itu tuh momen ajaib pas proposisi nilai kita, yaitu produk dan layanan kita, benar-benar jadi jawaban yang pas buat setiap masalah dan harapan dari para pelanggan. Coba kita lihat praktiknya gimana. Pelanggan ngeluh, pesan online susah. Solusinya, bikin toko online yang gampang. Pelanggan ngeluh, kemasannya jelek. Solusinya, bikin kemasan baru yang kuat. Tuh kan, sangat langsung dan tepat sasaran. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini dia kanvas setelahnya.
Lihat deh, sisi proposisi nilai sekarang jadi jauh lebih padat. Setiap solusi baru dan manfaat baru dirancang khusus untuk menjawab apa yang diinginkan di sisi pelanggan. Jarak yang tadi ada, sekarang sudah tertutup. Terus, apa artinya semua ini buat bisnisnya secara keseluruhan? Dampaknya, wah nyata banget. Lihat deh peningkatannya. Jumlah produk dan layanan naik 3 kali lipat. Solusi untuk masalah pelanggan juga naik 3 kali lipat. Dan manfaat yang ditawarkan melonjak dari cuma 2 menjadi 7. Ini benar-benar sebuah transformasi dari bisnis yang fokus ke produk menjadi bisnis yang terobsesi dengan pelanggan. Nah, setelah kita lihat bareng-bareng perjalanan Pokla Sarulas Asih, sekarang pertanyaannya buat Anda. Coba pikirkan, apa satu saja keluhan atau masalah kecil yang dialami pelanggan Anda yang bisa mulai Anda selesaikan? Bukan minggu depan atau bulan depan, tapi besok. Karena dari situlah inovasi yang sesungguhnya dimulai.